Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora iman ahadukum sapa salah suwijine sira kabeh, hatta yuhibba sehingga demen sapa ahadukum li akhihi marang sedulure ahadukum ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahadukum li nafsihi marang awak dhewene ahadukum. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu fi suduril mu'mini saakhire. Al imanu utawi iman fi suduril mu'mini iku tetep ing dalem pira-pira atine wong mukmin. Wala yatimu lan ora bisa sampurna al imanu apa iman illa bi tamamil faraidi kejaba kelawan nyempurnaake pira-pira fardu wasunani lan pira-pira sunnah. Wala yafsudu lan ora rusak al imanu apa iman illa bi juhudil faraidi kejaba kelawan ngangasi pira-pira fardu wasunani lan pira-pira sunnah. Faman mongko utawi sapa wonge nakoso iku lamun nyuda sapa man faridatan ing fardu bi ghairi juhudin kelawan ora angas ukiba mongko den siksa sapa man alaiha ing atase tinggal faridah, alaiha ing atase tinggal faridah. Waman atammal faraido wajabat lahul jannah. Waman utawi sapa wonge atamma iku lamun nyampurnaake sapa man al faraido ing pira-pira fardu wajabat mongko wajib lahu keduwe man al jannatu apa swarga, al jannatu apa swarga. Pun komarumien ya.
Alhasil niki tasih menerangkan bab tentang fadilatil iman, bab tentang keistimewaan, keutamaan iman. Hadis selanjutnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah satu dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia mencintai untuk dirinya sendiri. Alhasil niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mendefinisikan iman yang sempurna, iman yang sempurna atau ciri-ciri iman yang sempurna, yaitu dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satu dari kalian imannya itu tidak sempurna sampai ia menyukai, mencintai apa-apa yang untuk dirinya itu juga terjadi kepada saudara-saudaranya. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki menyuruh kula panjenengan sedaya untuk peduli terhadap sesama saudara. Dalam hal ini tengene tafsirane hadis samangke wonten sing nafsiri saudara sesama Islam, nggih. Wonten sing nafsiri saudara sesama anak cucu Adam, nggih. Sesama anak cucu Adam. Berarti kalau dimaknani saudara sesama Islam, kita harus mencintai apa-apa yang kita senang terjadi terhadap diri kita, kita pun harus cinta, harus senang sesuatu itu terjadi kepada saudara kita yang Islam. Saudara kita yang Islam, contoh nggih, kula panjenengan niku seneng napa mboten ketika ketaatan kula panjenengan niku bertambah. Senang nggih, tentunya senang. Maka sama, kita harus senang melihat ketaatan saudara kita sesama Islam, ya, itu juga bertambah. Contoh lagi, misalkan kula panjenengan selaku tiyang muslim niku senang atau tidak apabila terkena satu amalan maksiat atau melakukan amal maksiat? Tentunya tidak senang. Maka sama ketika ada saudara kita sesama Islam itu melakukan maksiat, maka kita pun tidak boleh senang terjadi, ya. Karena senangnya kula panjenengan yaitu diri kita itu terhindar maksiat, kita juga harus senang saudara kita itu terhindar dari maksiat. Mula ten mriki sak mangke bagi tiang-tiang ingkang
melihat kemungkaran, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa hadza adhaful iman, ya. Barang siapa itu melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu satu, ya, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Artinya misalnya kula panjenengan weruh dulure sesama Islam itu kok berbuat napa kemungkaran, maka sebisa mungkin, sekuat mungkin kita cegah dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Oke, misalkan wonten saudara sesama Islam mau bermaksiat, minum minuman keras, misalkan minum khamr, sebisa mungkin cegah itu, ya, cegah itu dengan apa? Dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, ya. Ya tentunya dengan menggunakan hikmah. Contoh misalkan, ya, yang namanya minuman keras itu, ada orang mau minum minuman keras itu membeli, mengambil, mencuri atau apa? Tentunya membeli, ya. Walaupun maksiat tetap ya membeli nih, ya. Nah, kalau panjenengan misalkan ada saudara kita yang mau minum minuman keras, kalau panjenengan terus ngambil minumannya, kita pecahkan, kita buang, ya, jadi ini gelut, ya. Jadi ini apa? Gelut, ya. Maka bagaimana caranya? Enak jenengan duit akeh, Mas, sampean tuku botol ki pira regane. Nah, iki duit, ya, kakek aku tak kai duit, aja tuku meneh, ya. Jangan untuk beli minuman lagi, ya. Nah, jenengan mangke nek wis dijoli duit terus jenengan buang, kan mboten masalah, nggih. Iman mboten. Anggo diombe dhewe mangane repot, nggih. Nah, itu salah satu merubah kemungkaran dengan apa? Dengan hikmah, nggih. Makanya dipun ceritakaken, nggih, kados napa almarhum Gusmi, ya, Haji Hamim Jazuli niku pun kondang terkenal nak soboni ten ngene tempat lokalisasi. Yo nggih ngamar bareng, tapi bukan berarti ngamarnya itu napa main iku mboten. Nggih, bisa jadi ketika satu wanita malam itu di booking kalih belione, nggih, mangke ten jerone diceramai, terus mangke diparingi arta, nggih. Ditakoki, Mbak, sampeyan iki sewengi intuke pira? Nggih, intuke pira? Oh, Pak, kula angsale sewengi 1 juta. Ya, dirogohke kantong, ambilkan dompetnya, bisa 1 juta ya malam ini, kamu itu jangan jual diri lagi, ya. Nah, seperti itu cara dengan apa? Biyadi, dengan kekuatan tangan. Lah sakniki kadang atau kathah sing do sembarangan, biyadihi engko weruh ana miras iku terus dirusak, dihancurkan. Ya dadine golek musuh, ya. Dadine golek musuh. Nah, misalkan skalanya besar, ya, ini kan tugas pemerintah, misalkan pemerintahnya ngomong sama bakul-bakul itu atau misalkan kamu usahanya jangan itu, ganti yang halal-halal saja, ya. Nah, terus bagaimana modal sudah saya belikan ini miras-miras ini, ya, ini saya ganti, ya, nanti jualnya harus yang halal-halal, kalau diulangi nanti tak razia, ya, misalkan, ya. Jadi itu dengan biyadih itu tidak otomatis langsung merubahnya secara ekstrim, itu enggak. Bagaimana
nopo bisa merubah tanpa ada gejolak, tanpa nopo ada konflik. Itu satu. Kemudian kalau tidak kuat, tidak mampu biadihi fabilisani, dengan ucapannya. Ya dikandani sing apik, dikandani sing apik. Bahayane melakukan maksiat, bahayane minum khamr, bahayane berzina dan lain sebagainya. Kalau itu sudah masih tidak mampu, fabi qalbih, maka rubahlah dengan hatimu. Maksudnya hati kula panjenengan itu mengingkari kemaksiatan tersebut. Ingkar, hati kula panjenengan ora seneng terjadinya kemaksiatan tersebut. Lah merubah dengan hati itu adalah adhaful iman yang paling lemah, ya, iman yang paling lemah. Nah, mriki wangsul malih Kanjeng Nabi niku mencoba agar semua orang-orang Islam itu bersatu, sehingga banyak hadis yang menerangkan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Artinya ini adalah himbauan Kanjeng Nabi untuk persatuan orang Islam. Jangan sampai orang Islam itu tercerai-berai, gelut-gelutan dewi, karena itu merugikan Islam sendiri, ya. Maka kalau orang menyadari hadis Kanjeng Nabi al-muslimu akhul muslim, maka akan berbuat baik kepada sesama Islam lainnya. Tidak peduli alirannya apa, silahkan, ya. Asalkan Tuhannya masih Allah Subhanahu wa taala, nabinya masih Kanjeng Nabi Muhammad, terus kitabnya masih Al-Qur'an. Podo kan? Adapun misalkan ada yang nggak mau ziarah kubur misalkan, ya silahkan, nggak percaya suruh ngapain, suruh dipaksa-paksa. Jangan itu menjadikan kula panjenengan terus tukaran, tukaran. Gara-gara apa, misalkan satu prinsip yang satunya punya prinsip, satunya itu menentang prinsip tadi, akhirnya jadi ramai, jadi tukaran. Dan itu Rasulullah ora senang seperti itu. Orang Islam itu harus kuat, harus bersatu. Al-muslimu akhul muslim, ya. Di hadis lainnya Kanjeng Nabi, al-muslimu alal muslim kal jasadil wahid. Orang Islam terhadap Islam lainnya itu seperti satu tubuh. Maka ketika seperti satu tubuh, nggak mungkin tangan dan kaki itu akan bertentangan. Coba misalnya jenengan gadah tangan, punya kaki, terus tangan karo kaki ini gelut, misalkan tangan karo kaki ini bentrok misalnya. Kira-kira lucu napa mboten? Mboten lucu nggih. Lucu, mosok tangane jenengan kalih kakine gelut, ya. Tangane terus ngantemi kakine ngidak tangane. Kan lucu, ya. Lah Rasulullah sampai segitunya menggambarkan orang Islam itu harus seperti itu, ya, seperti satu tubuh, di mana antara satu dan lainnya itu saling membantu, saling menguntungkan, ya. Nopo awake gatel, tangane yang berperan, gitu. Wetenge ngelih, tangane cangkeme, tangane sing jukuk, cangkeme mulute sing nguntal, ngoten nggih. Mergo meteng kon nguntal dhewe ora iso. Itu saling membantu, saling keterkaitan, ya. Niku maksudnya Rasulullah. Lah akhir zaman wong Islam do gelut karepe dhewe. Lah iku nuduhke ora manut apa sing dadi petunjuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Mula ten mriki wangsul malih, tidaklah salah satu dari kalian itu imannya sempurna sampai ia menyukai, mencintai apa-apa yang terjadi kepada dirinya sendiri, itu ia juga suka apabila terjadi kepada saudaranya sesama muslim.
Untuk malih misalnya, kalau panjenenganku kira-kira seneng nak mlebu neraka napa mboten? Ayo nggih. Nah, maka ya sama, ketika ada saudara kita itu potensinya karena maksiat, karena kemaksiatan, dosa-dosa, dan ini adalah potensi masuk neraka, sebisa mungkin kita kalau panjenengan kandhani, hentikan agar tidak masuk neraka. Ora kok terus yang penting aku swarga, tanggaku neraka karepe. Misalkan ya kan nggih repot nggih. Memangnya swarga ki hake jenengan tok nggih. Wong Islam liyane ora berhak. Kan ndak nggih. Itulah persaudaraan sesama sesama Islam. Durung malih mangke kula panjenengan dawake meneh. Misale contoh nggih, kula panjenengan niku nak wetenge ngelih ora duwe duit, seneng napa mboten? Jawab nggih. Ora wetenge ngelih, ora duwe duit, seneng napa mboten? Lah ora dulure sesama Islam wetenge ngelih, ora duwe duit. Ya padha wae jenengan kudu ra seneng. Lah carane ra seneng dibantu. Kan ngoten nggih, dibantu. Mula kenapa syariat niku ada namanya zakat, ada namanya sedekah nggih. Karena itu bukti kepedulian sesama sesama muslim. Yang mampu itu mengeluarkan zakatnya untuk fakir miskin yang tidak mampu, yang mampu mengeluarkan sedekahnya untuk yang tidak mampu. Begitulah indahnya petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang orang-orang Islam di zaman now zaman sekarang iku do gelut karepe dhewe, do mentingke urusane dhewe, do mentingke alirane dhewe. Jare sing penting alirane mlebu swarga liyane neraka syukurin misalnya. Enggak seperti itu. Rasulullah itu enggak. Rasulullah sampai segitunya bagaimana itu sesama orang Islam itu saling bantu-membantu, saling rukun, saling damai, itu dengan hadisnya yang macam-macam tentang persaudaraan sesama sesama Islam. Bon nggih. Iku makna yang pertama, saudara itu maksudnya saudara sesama Islam. Ada makna yang kedua, dimaknani saudara itu saudara sama-sama anak cucu Adam. Okay. Semua manusia yang sudah tiada, yang masih hidup sekarang, dan yang kelak akan lahir sampai hari kiamat, semua itu anak cucunya Jadi semua manusia niku nak nyelok Nabi Adam niku mbah napa mboten? Ya mbah wong niku apa nenek moyangi. Kan nggih, nenek moyangi. Kan ngoten. Nenek moyangi. Lah, maka sebagai orang tua tentunya harapan orang tua itu kepingin semua anaknya niku selamat. Kepingin semua anaknya niku napa? Sukses misalkan nggih, selamat sukses. Kira-kira Nabi Adam ku pengen mboten kira-kira semua anak iki mlebu swarga? Pengen. Andai kata Nabi Adam iso protes ning Gusti Allah, Gusti kabeh anak putuku lebokke swarga kabeh. Ya. Ampun nonton sing kelewat mlebu neraka. Nyatane sing mlebu swarga ya anak putune, sing mlebu neraka ya anak putune, nggih. Tapi Nabi Adam kan enggak punya hak itu. Kabeh terserah Gusti Allah yang memberi takdir nggih, sing menakdirkan nggih. Mula kenapa Gusti Allah Subhanahu wa taala iku kepengin nuruti kekarepane Nabi Adam, yaitu kepengin anak putune kabeh selamat. Setiap generasi era itu Gusti Allah ki nurunke rasul kan. Nurunke rasul untuk mengajak anak putu Adam sing tersesat agar kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan menuju kampung halaman yaitu swarganipun Gusti
Allah Subhanahu wa taala. Kan tujuannya ngoten niku Gusti Allah ya bantu walaupun Allah itu napa menghendaki ada fariqun fil jannah, golongan itu masuk, ada golongan yang masuk surga, fariqun finnar, golongan yang masuk neraka. Tapi Allah tetap menjabahi kekarepane Nabi Adam, yaitu dengan menurunkan para rasul-rasul untuk mengajak anak cucu Adam yang menyimpang itu agar kembali ke jalan yang benar. Mula nak dimaknani li akhihi itu saudara sesama anak putu Adam, maka seorang muslim kados kula panjenengan, seorang muslim niku harus senang apabila ada sesama manusia lain itu belum masuk Islam, masih dalam kekafiran, senang kalau ia nanti masuk Islam dengan cara didakwahi, diajak aja. Ngoten niku nggih. Ora terus wong kafir didongake salah kafir muga intipe neraka. Ya ampun gitulah, iku kapak-kapakno ya anak putu Adam. Coba misalkan wong dia itu yang jadi kafirnya, yang kafir itu jadi Islamnya. Kira-kira pripun misalkan ya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu sayangnya kepada siapa? Ya karena niku kapak-kapakno iku padha-padha anak putune apa? Adam alaihi salam, sama-sama keturunane Nabi Adam alaihi salam. Mula dijake kamu itu tersesat, kamu menyimpang, kamu tidak iman, belum iman, dan itu nanti akan menyebabkan kamu meniti jalan masuk neraka. Ayo iman, ayo Islam, ayo taat kepada Allah agar meniti jalan masuk surga. Iku ngoten niku nggih. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kula critakake nggih, Kanjeng Nabi merangi wong kafir iku karena wong kafire nglawan nggih, nglawan. Jadi kalau enggak nglawan ya enggak diperangi. Buktinya ketika kekhalifahan Islam niku Kanjeng Nabi memimpin kekhalifahan apa Islam, banyak kok warga atau rakyat yang masih beragama Yahudi, beragama Nasrani itu banyak, asalkan mau tunduk napa dengan aturan kekuasaan Islam, aturan negara Islam, maka ndak apa-apa kok. Enggak dipaksa wong la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini ndak nggih. Nah sing diperangi sampai paten-patenan itu kan sing nentang, sing nglawan. Ya mula sing nglawan Gusti Allah merintah Kanjeng Nabi nak sing nglawan perangi jihad fisabilillah nggih. Tapi nak sing tunduk iku disebut kafir dhimmi, kafir yang dalam napa kekuasaan, dalam tanggungan ke napa negara Islam. Ya harus dilindungi walaupun agamane tetap napa non Islam. Lah niku nggih wangsul malih berarti nak sing makna kedua yaitu saudaramu itu saudara sesama anak putu Adam, berarti maksudipun orang Islam itu hendaklah senang apabila saudara-saudara sesama keturunan Adam itu belum Islam, maka harus senang diajak agar masuk agar masuk Islam. Ngoten nggih? Paham nggih? Paham nggih. Lah nggih to nggih. Kira-kira Nabi Adam itu pengen anaknya kabeh mlebu swarga mboten? Pengen. Mula ten ngene keterangan kitab-kitab kelak ning ngene surga di akhirat dan di surga Nabi Adam itu ketika menoleh ke arah tengen roh anak putune, melihat anak cucunya di surga, menikmati kenikmatan surga, bergembira ria, tersenyum. Tapi ketika noleh ngiwa, menoleh ke kiri, melihat anak cucunya disiksa, dihajar, sudui misalkan, dihajar di neraka, Nabi Adam nangis. Nabi Adam menyalahkan diri
sendiri. Maafkan aku wahai anak cucuku yang di neraka. Andai aku selaku nenek moyangmu, bapakmu dulu tidak melakukan kesalahan dan masih di surga tidak dikeluarkan ke dunia, tentu kalian semua akan lahir di surga dan menjadi penduduk surga. Jadi Nabi Adam itu roh anak putune ning neraka iku ora guyu tapi nangis, dan itu memang nalurine orang tua. Kados jenengan misalkan padha-padha jenengan ki duwe anak sedasa misalkan nggih. Kira-kira anak jenengan niku do gelut seneng mboten? Do tukaran seneng mboten? Mboten seneng nggih. Kepengine anake rukun kabeh, sukses kabeh, aman kabeh, mulya kabeh. Lah nek ora jenenge pilih kasih. Oh kae sing kae sukses muga-muga sukses, sing kae muga-muga cilaka. Nah iku orang tua macam apa nggih. Nggih. Nah, karena orang tua tetap berapa makanya orang tua niku enggak boleh pilih kasih nggih. Dan ini keterangan-keterangan orang tua itu kalau memberi anak itu harus sama ya. Sama, harus adil nggih, harus adil, harus sama. Tentunya sesuai umur anaknya nggih. Contoh misalnya nggih, jenengan gadah anak telu, anak papat nggih. Sing setunggal kuliah, setunggal SMA, setunggal SMP, setunggal napa? SD 5, setunggal TK 6, setunggal taman bermain misalkan PAUD nggih. Kira-kira anak nyangoni padha napa mboten? Sing kelas napa? Sing kelas taman bermain sangoni 5.000, sing kuliah sangoni 5.000 ya kurang ya. Ya kurang. Itu ya maksudnya adil iki diparingi kabeh Mas ngoten nggih. Jadi orang terus pilih-pilih sing kae paring diberi yang ini ndak diberi, itu namanya ndak adil. Nanti kalau usianya sudah sama, maksudnya sudah dewasa semua, tentunya memberinya dengan pemberian yang sama. Itu adilnya orang tua, karena orang tua itu nalurinya senang semua anaknya itu nopo bahagia, semua anaknya sukses, semua anaknya selamat dalam nopo dalam kesuksesan niku orang tua ngoten niku. Pun paham nggih niku maksudipun hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam al imanu fi suduril mu'mini wala yatimul imanu illa bi tamamil faraidi was sunani. Iman itu ada di hati-hatinya orang mukmin, dan iman itu tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi was sunan, dan iman itu tidak akan rusak kecuali seseorang atau orang mukmin tadi itu mengingkari ibadah-ibadah fardu dan mengingkari ibadah-ibadah sunnah. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha. Barang siapa orang mukmin itu meninggalkan, mengurangi atau meninggalkan sebuah ibadah fardu tanpa mengingkarinya, maka ia akan disiksa, mendapatkan siksa sebab meninggalkan ibadah fardu tersebut. Waman atammal faraidha wajabat lahul jannah. Barang siapa menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah fardu, maka wajib baginya masuk surga. Titik ini. Alhasil ini hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maksudipun pripun nggih? Maksudipun niku maksudipun hadis niki niku Kanjeng Nabi
niku menekankan atau menjelaskan bahwa iman itu ada di hatinya orang mukmin ya. Berarti tempatnya iman itu di mana? Hati ya. Iman itu di hati. Makanya iman kalau ini ditakrifi atau didefinisikan ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani, yaitu meyakini dengan hati. Makanya al imanu fi suduril mukmin, iman itu ada di hatinya orang-orang mukmin. Dan iman tadi tidak sempurna kecuali dengan menyempurnakan ibadah fardu dan ibadah sunnah. Maksudnya pripun nggih? Dados ketika orang mukmin itu mau melakukan, ketika orang mukmin itu melakukan ibadah-ibadah fardu, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka imannya itu sempurna. Maksudnya sempurna itu imannya itu kualitasnya baik, terus maksudnya imannya sempurna itu kualitasnya itu baik, imannya itu kualitasnya baik. Tapi sebaliknya, wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi was sunan. Dan iman tidak akan rusak kecuali orang mukmin itu mengingkari ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Dan apabila ada orang mukmin itu kok mengingkari, mengingkari, juhud itu ingkar, mengingkari. Ingkar itu berarti apa? Tidak mengakui, tidak meyakini, tidak mengakui, mengingkari ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah, maka imannya itu bisa menjadi rusak. Makanya napa tengene nazam aqidatul awam nggih niku dikandhake napa warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bin naqsiha wa kilala hulfa kama qad nukila. Sing intinipun iman niku memang butuh napa ditopang, disempurnakan dengan ketaatan. Sehingga dengan ketaatan itu berarti melakukan ibadah-ibadah fardu, kemudian ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah ya, maka iman tadi akan bertambah ya, akan bertambah, kualitasnya akan semakin baik. Tapi apabila itu ketaatannya menurun, bahkan malah tidak dilakukan, maka iman itu menurun sampai iman tadi ini hancur atau rusak atau hilang. Itu maksudnya wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi wasunnah. Mula kenapa para nabi-nabi, para rasul pun juga melakukan ibadah fardu dan ibadah sunnah, semua melakukan dilakukan ya, karena untuk menjaga kesempurnaan iman. Mula ana wong iku kok cukup meyakini saja, sing penting ki yakin karo Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah, wis ora usah perlu ibadah fardu misalkan ya. Apa meneh ibadah sunnah, wong fardu ora perlu, maka itu nanti imannya akan lambat laun menjadi hilang ya. Menurun akan hilang. Salah itu ya. Karena apa? Nyatane para nabi, para rasul ikut juga ibadah. Kanjeng Nabi juga sholat, Kanjeng Nabi juga puasa Ramadan, Kanjeng Nabi juga zakat, Kanjeng Nabi juga haji, juga umrah. Jadi ibadah-ibadah yang diwajibkan pun
para nabi rasul, Kanjeng Nabi pun melakukan. Belum Kanjeng Nabi itu ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah dilakukan sampai ketika Kanjeng Nabi sholat malam tuh hatta tawar romat kodamah, sehingga kakinya itu abuh-abuh sampai abuh saking suwene saking akeh ya. Bahkan ada ibadah sunnah yang bagi Kanjeng Nabi itu wajib ya. Kalau bagi hamba niku napa? Bagi umat sunnah. Yaiku salat napa? Tahajud ya. Salat tahajud itu wajib kanggo Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan salat malam, salat tahajud ya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'ang ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yaitu Kanjeng Nabi. Kum itu bangkitlah untuk melakukan sholat. Fa'angdir, dan kemudian siarkanlah Islam ya, untuk memberi kabar atau menyiarkan ketauhidan, menyiarkan agama. Jadi tahajud itu Kanjeng Nabi itu wajib hukumnya, tapi nak kanggo umate hukumnya napa? Sunnah. Nak diwajibke wong sing salat fardu wae kabotan pomene tahajud bengi-bengi kon tangi terus wudu ndak ademe mboten karuan ya, musim dingin ya ora kelakon, engko do dosa kabeh. Mula nak kangge umate iku tahajud hukumnya apa? Sunnah. Tapi nak kangge Kanjeng Nabi hukumnya mun wangsul malih ten mriki, iman itu tidak akan rusak kecuali orang mukmin tadi itu mengingkari kefardunan ibadah-ibadah fardu, mengingkari ibadah-ibadah sunnah. Barang siapa mengurangi, artinya meninggalkan satu ibadah fardu dengan tidak mengingkarinya, maka ia akan disiksa karena meninggalkan ibadah fardu tadi. Maksudnya ngeten nggih, nek ana wong kok ninggalke ibadah fardu nggih, contoh misalkan sholat ditinggalke iku ya ora dilakoni nggih. Lah beda nak ketinggalan terus dikodoni niku tetap dilakoni, tapi kodo nggih. Maksudnya tinggalke memang sampai mati ora dilakoni misalkan. Satu fardu misalkan ya. Berarti misalkan ada orang sengaja meninggalkan sholat subuh ya, sampai dia mati satu kali tok lho, sholat subuh satu kali lho, sampai dia mati. Sampai dia mati. Tidak dikodoni misalkan, tidak dikodoni. Lah maka ketika meninggalkannya itu kok ghairu juhudin, tidak mengingkari kewajiban tadi, maka ia kelak akan disiksa, mendapat apa siksa. Nah berbeda kalau meninggalkan ya, sudah meninggalkan ibadah fardu juhud sisan, maksudnya apa? Meninggalkan ibadah fardu, mengingkari bahwa itu adalah kewajiban, maka nanti hukumnya menjadi kafir. Contoh misalkan ana wong salat, ana wong ninggal salat nggih. Dadi wong ninggal salat sak mangken iku wonten kalih. Wonten sing ninggal salat karena males tapi menganggap salat itu masih wajib nggih. Wajib, berhubung dengan males, dia malas kalah kalih nafsune, akhirnya ninggal sholat, tapi masih meyakini kalau sholat itu wajib. Nah maka orang seperti ini kelak mendapatkan siksa. Ini namanya orang fasik, orang yang melakukan dosa. Yang kedua, ada orang meninggalkan sholat tapi dan mengingkari kewajiban sholat. Artinya menganggap sholat itu ora wajib. Jadi wis ninggal sholat, nganggep sholat kira wajib, maka orang ini disebut murtad, disebut kafir. Paham niki nggih? Nah niku nggih.
Mula walaupun mungkin pernah ninggalke kewajiban, jangan sampai kewajiban itu dianggap tidak wajib, karena itu perintah sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten niku wonten kalih wong sing ninggalke kewajiban masih meyakini itu wajib, ada yang meninggalkan kewajiban mengingkari kalau itu wajib. Sama, ada orang melakukan keharaman, misalkan maksiat, misalkan katakanlah khamr misalkan. Orang minum khamr, dia minum khamr tapi meyakini khamr itu tetap haram, ya, tetap haram. Maka orang semacam ini orang fasik, dosa, dan kelak akan mendapat siksa. Tapi ada orang minum khamr nganggep khamr itu halal, lagi bar wong model ngene iku wong murtad nggih, orang murtad, orang napa kafir nggih. Artinya misalkan ada orang kok dia itu mungkin karena kalah dengan nafsunya tetap bermaksiat, satu yang penting jangan menganggap maksiat itu menjadi boleh, tetap itu anggaplah dosa, tetap anggaplah salah. Akhirnya ketika masih nganggap salah, contoh nggih, ada orang melakukan maksiat, misalnya katakanlah berzina atau katakanlah minum khamr, misalkan dia masih menganggap itu larangan, itu ketemu nih kan Gusti ngapunten kula dereng saged ngalahke nafsune kula cek keblabasan apa zina, keblabasan apa minum khamr. Itu kan hati ini tetap merasa bersalah karena melanggar larangan Gusti Allah. Tapi beda kalau orang sudah menganggap itu tidak dosa, ya, maka dengan entengnya maksiat itu, dengan santainya tanpa ada rasa salah sama sekali lah. Maka orang yang seperti itu bukan nopo dosa lagi, sudah murtad, sudah nopo kafir. Paham ini ya? Makanya kalau panjenengan misalkan antara mboten nabi, mboten rasul, nggih, kadang maksiat, bahkan mungkin sering maksiat, yang penting menyesal kan ngoten nggih. Ngapunten Gusti ngapura. Ya jangan sekali-kali hal yang dihalalkan Allah kamu haramkan, hal yang diharamkan Allah kamu halalkan. Karena itu fatal. Yaitu nopo akan menyebabkan murtad, akan menyebabkan nopo kafir. Bon paham ya? Iku maksudnya faman naqasa faridotan biwairi juhudin uqiba 'alaiha. Barang siapa meninggalkan satu ibadah fardu tanpa mengingkarinya, maka kelak ia akan mendapat siksa sebab meninggalkan ibadah fardu tadi. Tapi apabila meninggalkan kewajiban ibadah fardu tapi ingkar, ya, ingkar itu berarti nganggep itu tidak fardu, itu bukan hanya disiksa, ya disiksa plus abadi siksanya karena hukumnya murtad, hukumnya kafir. Pun waman atamal faraido wajabat lahu al jannah. Barang siapa menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, maka wajib baginya surga. Maksudnya pripun? Jadi napa orang masuk surga niku syarat utamane itu adalah melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan fardu. Barang siapa orang mukmin kok mau melakukan ibadah yang difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, ia wajib masuk surga. Maksudnya ia berhak masuk surga. Lah, ketika orang mukmin di samping sudah menyempurnakan ibadah fardu, kemudian menambahi dengan ibadah-ibadah sunnah, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ngoten nggih. Mula kata-kata keterangan niku amal-amal sing wonten keterangan fadilah itu mesti amal sunnah. Nggih. Sholat duha, fadilahnya, khasiatnya ini, terus napa?
sholat ini khasiatnya ini, puasa ini khasiatnya ini, itu yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib-wajib enggak, karena wajib itu kuncinya apa? Masuk surga. Nah, yang sunnah itu nanti ada fadilah ya. Barang siapa melakukan ibadah sunnah ini maka kelak di surga kan demikian, akan seperti ini derajatnya semakin apa naik, semakin naik. Boleh paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman la yazidu iku ora tambah apa iman, wala yang kusulan ora sudo apa iman, walakin lahu haddun, walakin lahu lan tetapine iku tetep kedue iman haddun utawi pelanggaran atau batas. Ay ta'rifun tegese pelanggaran bidzikri afradi furu'il imani kelawan nutur pira-pira ijen-ijene pira-pira pange iman. Fa inna koso mongko lamun sudo apa iman. Fa inna koso mongko lamun sudo apa iman, fa fi haddihi mongko utawi sudo iku tetep ing dalem batese iman. Wa asluhu utawi asale utawa pokoke iman, syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iku nyekseni setuhune kelakuan, la ilaha syahadatu an iku nyekseni setuhune kelakuan, la ilaha iku ora ana pangeran illallahu kejaba Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah, la syarika lahu, la syarika ora ana kang nyekutoni lahu kedue Allah, wa anna muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah, wa iqamus sholati lan anju menengake salat, wa itauz zakati lan ngetokake atau ngewehake zakat, wa shaumu ramadhan lan puasa ing dalem bulan Ramadan, wal haji lan haji, wa ghuslul janabati lan adus janabah, hadis junub. Paman mongko utawi sapa ngizada iku lamun nambahi sapa man fi hatihi ing dalam pelanggarane iman, zadat mongko tambah hasanatuhu apa pira-pira kebagusane man, zadat mongko tambah hasanatuhu apa pira-pira kebagusane man, waman lan utawi sapa wong nakoso iku lamun nyuda sapa man fi ing dalem hatihi fa fihi mongko utawi man iku suda ing dalem pelanggarane iman, fa fihi mongko utawi man ai fama fahuwa mongko utawi man fihi iku suda ing dalem pelanggarane iman. Titik. Hadis selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, iman itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Akan tetapi iman itu mempunyai batas-batasan. Artinya batasan iman itu mempunyai batasan dengan beberapa cabang-cabangnya iman. Maka apabila iman itu berkurang, maka yang kurang itu adalah batasan iman itu. Wa asluhu, dan pangkal dari iman atau akar dari iman itu adalah syahadatu alla ilaha illallah
bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya Allah. Dan kedua, melakukan sholat, menjalankan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, haji. Dan yang keenam, mandi janabah. Maka barang siapa itu tambah, faman zada fi haddihi, barang siapa menambahi batasan iman, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Barang siapa mengurangi batasan iman, maka ia ada dalam batasan tersebut. Titik. Alhasil niki hadis Kanjeng Nabi niku menerangkan tentang iman itu bertambah atau berkurang, ya. Bisa bertambah atau berkurang, itu bisa atau tidak, ya. Sebagaimana keterangan-keterangan dan keyakinan para ulama-ulama tauhid bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Iman itu bisa bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan, iman itu bisa berkurang dengan seiring berkurangnya ketaatan. Semakin orang itu taat, semakin bertambah imannya, semakin kurang taatnya, bahkan maksiat terus, maka semakin kurang imannya. Lah, terus ten hadis niki maksudnya pripun? Kanjeng Nabi kok mengatakan al imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Akan tetapi iman itu punya batasan-batasan. Ayat ta'rifun bidzikri afrodi furu'il iman. Maksudnya iman itu mempunyai batasan-batasan, ada cabang-cabangnya nopo iman. Maka apabila iman itu berkurang, yang dimaksud itu adalah nopo kurangnya batasan iman itu sendiri. Maksudnya ngeten nggih. Jadi iman niku dawuh Kanjeng Nabi ten mriki, iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa nopo berkurang, nggih. Karena iman itu misalkan sesuatu barang misalkan, itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, nggih. Akan tetapi yang dimaksud bertambah berkurang itu hanya batasan saja. Contoh ngeten nggih. Jadi wajah, misalkan wajah. Jadi wajah. Niki wajah, batasan wajah atau kepala lah. Wajah atau kepala atau wajah lah. Misalkan wajah itu batasannya kan segini. Ini batasan wajah, ya. Maka mungkinkah wajah ini bisa bertambah berkurang? Iman sama nggih. Ya wajah ya semono iku nggih. Ora tambah terus tambah mriki terus tambah mriki ndak nggih. Itu tetap maksudnya nggih. Iman tuh juga seperti itu maksudnya nggih. Adapun yang dimaksud bertambah berkurang itu nopo batasannya atau kualitasnya. Karang jenengan niku dulunya itu makannya kurang, kekurangan makanan, itu wajahnya ketok kempot misalnya. Jenengan kok mun makmur, mangane kathah, wajahnya ketok lemu nggih, ginuk-ginuk nggih. Tapi batasnya kan tetap nggih. Itu maksudnya ngoten niku. Maksudnya kurang tambah itu maksudnya ngoten niku, mboten tambah muka satu tambah satu lagi tambah, nanti repot nggih. Repot. Kurang berarti nanti wajahnya separuh, enggak seperti itu nggih. Iku. Terus maksudnya Kanjeng Nabi iman tidak bertambah, tidak berkurang, itu maksudnya tetap iman itu tetap nggih. Enggak bertambah, enggak berkurang. Adapun yang bisa berkurang adalah batasan iman itu sendiri. Artinya kualitas iman itu sendiri yang bisa bertambah, bisa berkurang, nggih.
Nun sewu misalkan jenengan gadah wajah sing ibu-ibu sing mbak-mbak misalkan nggih wajah jenengan niku wajahe mboten nate diraupi. Mboten nate disabuni, mboten nate diraupi, napa malih dipupuri, dibedhaki. Kira-kira wajah jenengan niku bersinar napa besesen? Contoh nggih. Nah, maka dengan diwudoni, diraupi, dibedhaki, di lipstiki macam-macam bersinar. Lah, maka iman sama ketika orang mukmin kok enggak melakukan kewajiban-kewajiban, ya maka ibarat wajah itu ora diraupi, mboten diraupi, mboten dipupuri, mboten dirias ya. Maka itu namanya berkurang ya. Berkurang cantik ya. Nah, beda kalau di sabuni, di bedai, di ini itu itu kan bertambah wajahnya tambah cantik, wajahnya tambah burem misalkan ya. Itu kan wajah kan apa wajah itu nanti bertambah kan enggak, itu maksudnya seperti itu gitu. Jadi kurangnya iman tambahnya iman kados ngoten niku. Jadi wonten tiyang ada orang itu merawat wajahnya, maka akan dikatakan wajahmu tambah cantik. Ada orang nggak merawat wajahnya, wajahmu kok tambah kayak nenek lampir. Itu maksudnya berkurangnya itu seperti itu kualitasnya. Bukan berkurang dalam arti mau tadinya wajahnya komplit jadi separuh, mboten. Tambah misalkan wajahnya 1 tambah 2 3 mboten. Itu yang dimaksud hadis al imanu la yazidu wala yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Akan tetapi iman itu sesuai batasannya. Nah, maka apabila iman itu sudah tidak sesuai batasannya, maka iman itu akan berkurang. Atus tadi nih, ketika wajah kok tidak dirawat, ditoke wae, maka ya berkurang cantiknya, berkurang cantiknya. Tapi ketika dirawat maka bertambah apa cantiknya. Paham niki? Iku maksudnya. Artinya berarti sing dimaksud para ulama iman itu bertambah berkurang itu benar nggih. Maksudnya bukan bertambah berkurang dalam napa wujudnya tapi kualitasnya. Sehingga ketika ada orang mukmin itu taatnya selalu tambah imannya niku bertambah. Ada wanita wajahnya dihiasi ini itu sampai oplas ya tambah ayu tambah ayu misalkan. Kayak ngoten niku nggih. Sama ketika orang mukmin itu tidak melakukan ketaatan, malah maksiat imannya turun. Ya sama, wis di wajah ora tau diopeni, malah di orang kalih angus misalnya nggih, kalih areng kalih angus. Ya rayu malah tambah elek nih. Jadi kualitasnya. Mriki paham nggih maksud nggih? Wa asluhu syahadatu alla ilaha illallah. Pokok daripada iman itu ada 5. 1 yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, mriki 6 nggih, tambahin 6 nggih. Pokok iman itu ada pinten? Pertama syahadat. Syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Yang kedua iqamus shalah, yaitu melaksanakan apa salat. Yang ketiga itauz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat saum Ramadan, berpuasa Ramadan. Kelima wal haji. Keenam husnul jinabat, adus jinabat. Mergo wong ora adus jinabat ya ora sah kabeh nggih. Jenengan salat tasih nggawa jinabat sah mboten? Sah. Jenengan nggih. Bon niki nek mriki husnul janabati. Karena husnul jinabat itu mandi wajib, yaitu napa? Agar ibadah salat itu menjadi napa? Menjadi sah.
Faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu. Barang siapa itu tambah dalam batasan imannya, maka akan tambah kebaikannya. Maksudnya ngeten nggih. Jadi batasan iman, ibarat batasan wajah kan sementen nggih. Batasan iman artinya yang tidak boleh dikurangi itu ya. Ada syahadat, sholat, apa? Poso, syahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji dan mandi wajib. Maka ketika itu ada salah satunya berkurang, maka sama juga kayak wajah itu kurang ya, kurang. Maka itu tidak boleh kurang. Lah, adapun ketika mau ditambahi batasannya, yaitu contoh misalkan sudah melakukan 5 ini, katakan contoh sholat, sudah melakukan sholat fardu, pengen nambahi lagi dengan sholat sunnah, maka akan tambah kebaikannya. Maksudnya akan tambah kebaikannya. Itu intinya sing wajib, ini kan sing wajib. Ketika wajib sudah, berarti batasan iman sudah tercapai. Ya. Nah, ketika kepengen tambahi lagi, maka ya dengan sunnah, maka akan semakin bertambah kebaikannya. Apabila berkurang, maka dalam batasan saja. Maksudnya ngeten, ketika ada orang mukmin cukup melakukan kewajiban saja, ibaratnya dia itu sudah cukup di situ. Jadi kebaikannya tidak bertambah. Okay. Tapi ketika ditambahi dengan ibadah-ibadah sunnah, maka itu menjadi bertambah. Ibarat dengan di wajah misalkan, di wajah ya, di wajah. Nah, kemudian jenengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, itu ya nopo dengan contohnya misalkan wajah ya dengan dikuburi, dengan di napa sing merah-merah niku. Wah, itu sunah-sunah saja. Karena itu kan tidak harus kan. Kuburan harus tidak. Itu contoh loh, ini pengibaratan mawon kersane gampang. Makanya nggak boleh yang ibadah fardu itu dikurangi. Ya, ditinggalkan, dikurangi tidak boleh. Karena itu batasan dikatakan apa iman, ya, dikatakan iman. Makanya orang kok gampang meninggalkan kewajiban, maka ibarat wajahnya itu nanti semakin berkurang, imannya semakin berkurang, akhirnya lenyap, ya. Akhirnya hilang imannya, kecabut. Tapi apabila ada orang menambahi, sudah melakukan ibadah fardu tadi yang diterangkan tadi, maka ya pahalanya semakin tambah. Ibarat wajah semakin tambah cantik, tambah tampan, tambah tampan. Apabila tidak ditambahi dengan sunnah-sunnah, ya cukup apa adanya. Cukup apa adanya. Paham mriki? Paham ya, mungkin paham pun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li dzawil huquq alaina wa li kafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la yatiman illa antaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wal syafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Nas'aluka ilaha
lana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah warzuqna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi kunta safa'ahu Mustafa